Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda pergi rumah bordir, makan obat kuat, kena serangan jantung, mati di atas perut perempuan, mati kafir kodongo. Anak muda minum khamar, tos, satu botol, cari teman, mabok setengah, nah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabok setengah naik motor, balap, tiang listrik dikira aspal, pak, mati dalam keadaan mabuk, mati kafir kok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan minum khamar. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Satu di antaranya, kamu yang suka menerima uang ketika pilkada. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga Jumat diulang, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Apa gerangan? Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti saudaraku warga masyarakat Ternate, ada orang agamanya Islam, ada orang KTP-nya Islam, tapi belum tentu dia bisa mati dalam keadaan Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda pergi rumah bordir, makan obat kuat, kena serangan jantung, mati di atas perut perempuan, mati kafir kodongo. Anak muda minum khamar, tos, satu botol, cari teman, mabok setengah, nah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabok setengah naik motor, balap, tiang listrik dikira aspal, pak, mati dalam keadaan mabuk, mati kafir kok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan minum khamar. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Satu di antaranya, kamu yang suka menerima uang ketika pilkada. Ini semua ini. Wani piro siap menerima serangan fajar. Hei bu, Pak, adik-adikku, kau kira itu wali kota lebih hebat dari kamu? Kau kira ketua DPR lebih hebat dari kamu semua? Kau kira gubernur lebih hebat dari kalian? Tidak, demi Allah, kalian jauh lebih mulia daripada para politisi. Kenapa bisa Ustaz? Mana bisa dia jadi wali kota kalau kau tidak coblos? Mana bisa dia anggota DPR kalau kau tidak pilih dia? Maka mereka menikmati jabatan karena kalian semua. Kalau pilkada, pilcaleg, jangan kau minta uang. Kalau kau minta uang, yang jadi anggota DPR-mu paketnya ijazah paket C, bahkan ijazah palsu dia pakai. Kalau kau minta uang, selesai kau coblos, tidak pernah dia datang
dia sudah kasih ke uang. Maka kalau ada yang datang, kau bilang saja, Pak, tidak usah Bapak kasih saya uang, tolong Bapak jadi anggota DPR yang baik, kami dukung kau 2 periode. Tapi masalahnya anggota dewan jahat ini, yang jahat, ya, politisi munafik ini, dia tahu kelemahanmu, dia bohongi kau 5 tahun, dan mereka tidak takut. Kenapa? Dia tahu kelemahanmu. Apa kelemahanmu? Kasih uang, hilang dia. Maka saudaraku, kalau kau cinta kota Ternate, kalian cinta ini pulaumu, pilkada, pilpres nanti, jangan kau terima uang sogok supaya negaramu bersih. Bisa ibu? Terutama ini ibu-ibu. Woi, bu, biarkan kamu miskin, tapi jangan kau jual suaramu. Biarkan kau hidup kontra di kota Ternate, tapi jangan kau menggadekan suaramu dikasih 300.000. Coba kalau yang terpilih orang baik, anggota DPR di Ternate yang cerdas, anggota DPR yang terpilih orang-orang baik akhlaknya, maka dia tidak pikir dirinya, yang dia pikir bagaimana masyarakat Ternate sejahtera. Anak-anak kita gampang cari kerja, pejabat kita berwibawa, pejabat kita orang-orang baik akhlaknya, sehingga apa? Kalian tidak kecewa. Tapi kalau kalian gara-gara 200.000 kau terima uang politik, kau terima uang sogok, maka beginilah terjadi. Negara kita paling banyak sawitnya, tapi kita kehilangan minyak goreng. Ibu, bisa pegang tangan masing-masing, berjanji kepada Allah, pemilu akan datang, saya tidak akan terima uang politik yang merugikan negara dan saya. Bisa? Coba pegang janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum beleng. Wakalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk ketika Isra dan Mi'raj. Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih 1 juta jari-jarinya. Pak Sekda berapa jari-jarinya Pak? 10. Adinda Wahyu berapa jari-jarimu dek? 10. Cacat dong. 20. Ada jari-jari kaki. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi tentu kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ibu komisaris, meskipun ibu paling banyak duitnya, bisa catat air hujan? Bisa ibu? Enggak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan cepat, enggak bisa mungkin hujan. Nabi penasaran dan dia tanya ini malaikat yang banyak jari-jarinya, malaikat, betul kau bisa catat air hujan? Betul, ku catat semua. Yang jatuh di laut, yang jatuh di gunung, yang jatuh di sungai, semua aku catat. Tak setetes pun tidak ku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Allahu Akbar. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Masya Allah, lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatmu berkumpul di lapangan apa ini? Benteng Orange. Oranye atau orange? Orange. Mau ku mulutku. Sibuk ini ibu. Mau saya bilang orange, oranye, oronjo, urusanku. Kau toh mau kasih lurus sih. Nah, umatmu berkumpul di lapangan Orange.
lalu mereka berselawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat kita.